Polda Sumut periksa dugaan korupsi di 2 instansi Kota Medan. Belasan warga Sibolga keracunan makanan. Museum Pusaka Nias, Museum Sejuta Sejarah. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya, Emi Faradisa, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, Polda Sumut periksa kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumatera Utara. Dari informasi yang beredar, penggeledahan tersebut dilakukan terkait dugaan korupsi pengerjaan proyek pelebaran Jalan Sibolga dan Tarutung pada tahun anggaran 2015 lalu. Kantor Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Medan dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara yang berada di kawasan Jalan Busi, Kota Medan, digeledah tim tindak pidana korupsi Polda Sumatera Utara. Terlihat di lokasi, sejumlah anggota tindak pidana korupsi Polda Sumatera Utara dengan pengawalan ketat petugas kepolisian bersenjata lengkap melakukan pemeriksaan di gudang perlengkapan dan ruangan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Provinsi Sumatera Utara. Dalam penggeledahan tersebut, sejumlah petugas mengenakan rompi hitam keluar dan membawa satu kotak yang diduga dokumen terkait pengerjaan proyek pembangunan pelebaran jalan Kota Sibolga dan Tarutung pada tahun anggaran 2015. Sementara itu, Kasubdit 3 Ditreskrimsus Polda Sumut, Kompol Wira Prayatna di lokasi penggeledahan belum memberikan keterangan pasti terkait penggeledahan 2 kantor tersebut. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Untuk mempermudah pemeriksaan swab apakah pasien positif terpapar COVID-19 atau negatif, pemerintah Kabupaten Simalungun membeli alat tes cepat molekuler. Untuk pengoperasian alat tes tersebut bisa mencapai 50 orang per harinya. Inilah alat tes cepat molekuler atau TCM yang dibeli oleh pemerintah Kabupaten Simalungun. Alat tes ini berfungsi untuk pemeriksaan swab apakah pasien positif terpapar COVID-19 atau negatif terpapar COVID-19. Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Simalungun JR Saragi, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Direktur Rumah Sakit Perdagangan bersama dokter spesialis, langsung mengecek alat tes tersebut. Melihat Kabupaten Simalungun merupakan zona merah COVID-19, pembelian alat tes tersebut tentunya sangat memudahkan petugas medis dalam pemeriksaan pasien. Apalagi Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan merupakan rumah sakit rujukan COVID-19 di Kabupaten Simalungun. Untuk pengoperasian alat tes cepat molekuler atau TCM tersebut bisa mencapai 50 orang per harinya. Pengoperasian alat sudah bisa digunakan sejak 8 Juni 2020. Swab dilakukan bukan hanya sekali terhadap pasien. Selama perawatan, biasanya pasien diswab sedikitnya 3 kali pemeriksaan. Setelah pemeriksaan dengan hasil negatif selama 2 kali berturut-turut, pasien dinyatakan sembuh. Dengan memiliki alat sendiri tentunya waktu pemeriksaan semakin singkat dengan waktu 1 jam hasilnya keluar. Hal ini tentunya keseriusan dari pemerintah Kabupaten Simalungun dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Simalungun. Jadi mulai hari ini sudah kita aktifkan sehingga nanti ada suatu kecepatan ya. Kalau selama ini kita mengirim mungkin ada sebulan baru datang, kalau ini kan
1 jam langsung dapat hasilnya. Jadi ini memang sangat menguntungkan bagi masyarakat, supaya masyarakat tidak sering bertanya. Karena kalau kita rawat di sini, kita swab sekali dia positif, kita kirim lagi ke sana, nah itu kadang-kadang makan waktu. Sementara dia harus bisa lakukan swab 3 kali. Kalau udah positif dia, terus mungkin yang ininya negatif. Nah, jadi ini yang membuat permasalahan selalu di sini nih. Sehingga masyarakat juga bisa kadang-kadang salah paham. Kedua, alat ini ada, kita udah bisa menentukan nanti pasien itu ketika meninggal berarti dia corona atau bukan gitu. Jadi di situ itulah salah satu keuntungannya alat ini. Dalam sehari itu bisa sampai 50 orang. Dihimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi anjuran dari pemerintah agar pandemi COVID-19 segera berlalu. Mentanio Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Setelah sempat berhenti beroperasi, kini kapal motor Kelut yang membawa 45 orang penumpang tiba di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Sejumlah petugas gugus tugas COVID-19 melakukan pemeriksaan terhadap seluruh penumpang. Puluhan petugas dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sumatera Utara dibantu TNI Polri melakukan pengamanan ketat saat kapal motor Kelut yang membawa penumpang sebanyak 45 orang. 2 di antaranya merupakan tenaga kerja Indonesia, sandar di terminal penumpang Bandar Deli Belawan, Sumatera Utara. Seluruh penumpang yang hendak turun menggunakan 1 unit Gerbarata dilakukan penyemprotan disinfektan secara manual, dan salah satu badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan juga memberikan fasilitas wastafel di beberapa titik yang telah disiapkan untuk pencegahan penyebaran virus corona. Selain memberikan fasilitas tempat cuci tangan bagi kedatangan penumpang, petugas juga melakukan pengecekan suhu tubuh seluruh penumpang menggunakan alat thermoscanner dan pendataan oleh petugas gabungan. Kepala Cabang PT Pelni Cabang Medan mengatakan sebanyak 45 orang penumpang terdiri dari 4 orang yang berasal dari Tanjung Priuk, Jakarta, 39 orang asal Batam, dan 2 orang penumpang merupakan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia, dipulangkan ke sejumlah kota di Sumatera Utara. Penumpang turun sejumlah 45 orang, dari 4 orang dari Tanjung Priuk dan 39 orang dari Batam, yang sebagian besar ada juga yang dari TKI dari Malaysia yang dipulangkan di daerah asal masing-masing. Nantinya kapal motor Kelut akan kembali berlayar pada esok hari dengan membawa 50% penumpang dari jumlah normal, yaitu 2.607 orang dari Pelabuhan Belawan dengan rute Tanjung Balai Karimun, Batu Ampar, dan Tanjung Priuk, Jakarta. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Rumah Sakit Umum Kota Sibolga, Sumatera Utara merawat belasan orang yang menjadi korban keracunan makanan mie goreng yang mereka beli di Pasar Impres Aik Habil, Kota Sibolga. Para korban keracunan makanan mie goreng tersebut kebanyakan mengalami gejala mual dan muntah. Bahkan sebagian korban adalah anak-anak. Untuk penanganan medis terhadap seluruh pasien, pihak Rumah Sakit Umum Kota Sibolga langsung menempatkan para korban di ruang tindakan medis darurat berupa pemberian obat serta pemasangan cairan infus. Kebanyakan para korban masih terbaring lemah di ruang perawatan. Informasi pasien yang kami terima itu ada sebanyak 13 orang, pasien anak sebanyak 12 orang, 1 orang dewasa. Kondisinya semuanya sudah membaik dan diagnosanya ya seperti yang kita ketahui ya, keracunan. Gejalanya keluhan, mual, muntah seperti itu.
Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Sibolga menangani kasus keracunan makanan yang dialami belasan warga Kota Sibolga, langsung melakukan penyelidikan dan pengecekan kondisi makanan yang dikonsumsi para korban. Hasilnya, petugas mendapati kondisi makanan yang dijual pedagang kurang higienis dan juga terinfeksi bakteri. Jadi, yang menjadi faktor ini sekarang setelah kita lihat bukan dari bahan baku, tapi akibat proses pengolahan yang kurang higienis dan sanitasinya tidak diperhatikan. Dari makanan ini kan lagi diperiksa di laboratorium ya, di laboratorium kesehatan Kota Sibolga. Tetapi dari gejala-gejala keracunan yang ditimbul, ini bisa kita dugaan kita bahwa ini bisa disebabkan oleh Staphylococcus aureus ya, akibat dari tangan yang kurang bersih, tempat yang kurang bersih, dan proses pengolahan yang kurang higienis. Hingga kini kasus keracunan makanan yang dialami belasan warga Kota Sibolga terus diselidiki oleh pihak kepolisian Kota Sibolga. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Eva Arena TV. Setelah dilakukan uji swab sebanyak 2 kali, 2 pasien positif COVID-19 yang dirawat selama 21 hari di Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dinyatakan sembuh. Pasien ungkapkan terima kasih kepada para tim medis dan Pemkab Simalungun. Inilah raut wajah senang dan haru yang terpancar terhadap 2 pasien positif COVID-19 yang dinyatakan sembuh oleh tim medis Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan. Kesembuhan 2 pasien berdasarkan hasil uji swab sebanyak 2 kali dengan hasil negatif COVID-19. Pasien tersebut bernama M. Boru Siregar, umur 80 tahun, asal Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, dan MR umur 20 tahun, warga Nagori Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Pemulangan pasien yang sembuh tersebut didampingi Ketua Tim Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Simalungun JR Saragih, organisasi perangkat daerah, tim medis, serta Direktur Rumah Sakit Perdagangan. Salah satu pasien sembuh yang merupakan lansia mengaku senang atas perlakuan tim medis yang merawatnya. Ia mengucapkan terima kasih kepada para tim medis dan Pemkab Simalungun telah memberikan pelayanan yang terbaik. Selama di sini perawatan dokter, inilah dokterku, selalu diperdulikan aku, selalu diperhatikan. Sipireku selalu diganti, selimutku diganti, sabunku dikasih, personelku dikasih, semua handukku dikasih, semua pelayan apa kebutuhanku dibutuhi. Aku mau menulis-nulis biar sabar aku bilang sama suster itu. Jadi minta aku 1 buku, baru aku bilang, dikasihlah buku. Minta aku pulpen, dikasih. Artinya selama menjalani perawatan di rumah sakit ini pelayanan sangat baik sekali begitu ya? Sangat baik, sangat baik. Jadi itulah makanya aku bilang berdoalah aku kepada Allah, teruslah kamu berkati kami yang di sini, Jehovah jagalah kami, lihatlah berikanlah kekuatan, kesehatan dan ketabahan dan kesabaran sama-sama kami di sini, karena kami semua orang ini pun kurasa karuniawa juga menghadapi aku karena aku udah kena. Nah, itulah. Bu, ada yang mau disampaikan kepada petugas medis dan para Pak Bupati, Bu? Yang mau disampaikan? Iya. Ya, aku menyampaikan sangat banyak terima kasih karena aku sangat dirawat, dijaga, diobati di rumah sakit ini. Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Simalungun JR Saragih dalam hal ini mengatakan bersyukur kedua pasien bisa sembuh. Berbagai upaya dilakukan pemerintah Kabupaten Simalungun dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Baik, kita bersyukur di mana kebetulan rumah sakit ini sudah mempunyai 1 alat swab. Jadi tadi kita lakukan swabnya yang umur 80 tahun tadi, termasuk yang 1 lagi itu swabnya negatif. Maka dia dipulangkan dengan keadaan sehat.
Ibu ini sudah berada di sini 21 hari dirawat di sini. Tentu saya sebagai Bupati Simalungun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada direktur, semua dokter spesialis, para perawat dan seluruh pegawai rumah sakit yang ada di perdagangan ini sebagai rumah sakit rujukan. Jika dilihat dari grafik sejak 2 bulan terakhir, warga yang terpapar COVID-19 di Kabupaten Simalungun mengalami penurunan. Namun tetap diimbau kepada warga untuk tetap mengikuti anjuran dari pemerintah memakai masker, menjaga jarak, mengurangi aktivitas di luar rumah, makan makanan bergizi, serta rajin berolahraga. Penta News sendiri melaporkan untuk Eva Rina TV. 11 pemain PSMS Medan yang berdomisili di Medan menjalani rapid test COVID-19 di Stadion Kebun Bunga. Setelah 2 bulan tidak melakukan latihan, tes cepat COVID-19 tersebut dilakukan untuk persiapan tim menjelang Liga 2 mendatang. Tim Kesehatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melakukan rapid test terhadap 11 pemain PSMS Medan. Selain 11 pemain yang berdomisili di Medan, tes cepat juga dilakukan kepada pelatih, ofisial, dan pengurus PSMS Medan. Total ada 22 orang anggota tim yang dites. Sementara 15 pemain dan 3 anggota tim lainnya saat ini belum bisa dites karena tinggal di luar Sumatera Utara. Mereka akan dites pada gelombang kedua yang rencananya akan dilaksanakan pada akhir Juni. Rapid test ini dilakukan untuk mengecek kondisi kesehatan skuad tim yang berjuluk Ayam Kinantan tersebut. Dari 22 orang yang dites, semuanya menunjukkan hasil non-reaktif. Dan nanti tentu hasilnya dari rapid test ini sebagai dasar kami untuk memulai latihan, di mana pada hari ini, sore ini tepatnya, kami akan memulai latihan PSMS ya, sambil menunggu tentu surat resmi dari PSSI kapan kiranya kompetisi secara resmi ini yang direncanakan akan dilakukan secara turnamen dimulai. Jadi sampai saat ini kita belum mendapatkan surat resmi dari PSSI untuk memulai kompetisi, tetapi kami telah mengantisipasi dalam hal ini untuk pemain-pemain yang berada di lingkungan wilayah Sumatera Utara sudah kami mulai. Manajemen PSMS Medan hingga kini masih menunggu pemberitahuan resmi dari PSSI soal kelanjutan Liga 2. Kompetisi ini sendiri dihentikan sementara akibat pandemi COVID-19 yang merebak di Indonesia. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Jumlah warga positif COVID-19 di Kabupaten Asahan yang kian bertambah, mencapai 6 orang, membuat warga ikut berpartisipasi dalam memerangi penyebaran virus corona. Warga melakukan penyemprotan di sejumlah titik pusat keramaian inti kota dan rumah ibadah. Seperti inilah aksi sekelompok warga basmi virus corona di Kabupaten Asahan. Warga terlihat antusias melakukan penyemprotan cairan disinfektan di pusat keramaian di inti kota Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Penyemprotan dilakukan untuk mencegah merebaknya wabah virus corona yang kian mengkhawatirkan. Tidak hanya di inti kota, para warga juga melakukan penyemprotan disinfektan di rumah-rumah ibadah. Penyemprotan dilakukan secara menyeluruh di lingkungan masjid sesuai permintaan Badan Kepengurusan Masjid. Nazib, salah seorang warga, meminta seluruh rumah ibadah dan fasilitas umum untuk menerapkan protokol kesehatan dan warga Asahan untuk selalu mengikuti anjuran pemerintah serta bergotong royong untuk membasmi virus corona. Yang dilakukan hari ini yaitu satu usaha untuk mengantisipasi berkembangnya COVID corona di Kabupaten Asahan. Maka kami
PKM insya Allah Kabupaten Asahan beserta para pengurus gereja juga mungkin di Kabupaten Asahan, Prahara, ya Tiara-Tiara, orang-orang Tionghoa bergabung dengan para pengusaha Tionghoa di Kabupaten Asahan ini untuk mengadakan suatu sistem lah. Di Asahan sendiri pasien COVID-19 semakin bertambah, yakni berjumlah 6 orang. Warga dihimbau agar tetap menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, sejuta sejarah tersimpan di gedung pameran Museum Pusaka Nias. Ribuan benda-benda yang menjadi sejarah dan tertata rapi itu merupakan peninggalan dari berbagai daerah di Kepulauan Nias. Museum Pusaka Nias yang terletak di Jalan Yosudarso, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara ini merupakan salah satu tempat yang masih menyimpan dengan rapi berbagai benda-benda peninggalan sejarah. Untuk melihat secara langsung benda-benda peninggalan sejarah di gedung pameran Museum Nias ini, bagi pengunjung yang ingin berkunjung, cukup membayar Rp5.000 saja untuk pengunjung dewasa dan Rp2.000 khusus anak-anak atau pelajar. Gedung pameran ini terdiri dari 5 ruangan, di mana pada ruangan pertama terdapat koleksi berbagai benda keagungan masa lalu. Di ruangan kedua, tersimpan berbagai artefak tentang adat. Ruangan ketiga tersimpan benda hidup keseharian pada masa dahulu kala. Di ruangan keempat dapat disaksikan benda-benda temporer yang diganti tahun ke tahun. Dan pada ruangan kelima berisikan sejumlah peninggalan megalitik. Ribuan benda-benda peninggalan sejarah yang ada di gedung pameran ini berasal dari 4 kabupaten dan 1 kota madya yang ada di Kepulauan Nias. Benda-benda tersebut kebanyakan pemberian pastor yang diambil dari kampung-kampung dengan mengganti rugi kepada masyarakat dan juga ada yang dihibahkan secara langsung. Seperti rebasioli, itu ada rompi besi, baju perang, kemudian ada reba buaya, kemudian ada juga gowe nilare, itu jenis-jenis megalitik ya. Dan masih banyak lagi. Jadi jumlah koleksi kita di dalam ruang pameran ini atau juga yang ada di gudang itu berkisar 6.000-an koleksi. Secara umum, beberapa koleksi yang ada di gedung pameran Museum Pusaka Nias tersebut mayoritas berasal dari Nias Tenggara dan Nias Selatan. Diharapkan museum ini bisa terjaga dan menjadi wadah pembelajaran bagi masyarakat untuk mengenal sejarah. Haugo Manuzega melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam ini. Saya Emi Faradisa mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.